selamat datang kembali di Batak Bule Family Channel. Kali ini saya akan membuat video tentang berkebun. Kebetulan tangan kiri saya lagi ada tendonitis, jadi nggak bisa kerja-kerja. Jadi saya hanya bisa membuat video tentang apa yang ada di belakang saya. Nah, ini dia ada si bawang merah gede, kemudian it's okay. Kemudian ada bawang putih. Ini dia besar. Oke. Di sini saya ada punya dua, yang ini bawang merah. Ini dia. Nah, bawang merah ini usianya bisa dipanen sekitar 6 bulan. Dan ini bawang putih. Ini dia bawang merah sudah mulai berbunga. Nah, si bawang putih tersebut sangat menyukai yang namanya tanahnya itu yang berpasir sedikit. Ini dia, saya tunjukkan. Ada nggak lihat tanahnya, jadi dia berpasir sedikit tapi nggak terlalu berpasir. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di daerah 4 musim ataupun subtropical, waktu yang sangat cocok untuk bercocok tanam si bawang putih dan si bawang merah tersebut, yaitu pada waktu awal musim spring dan awal musim fall. Nanti saya akan tunjukkan bawang putih saya yang saya tanam di musim panas tahun lewat, dan ternyata nggak terlalu bagus, tapi tetap tumbuh, tapi belum berbuah, dan sekarang masih tumbuh. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, yang ini saya tanam pada awal fall tahun 2019. Sebelumnya tahun 2018 saya tanam dan bisa berbuah. Nanti akan saya tunjukkan juga gambarnya hasil panen saya tahun 2018. Nah, si bawang putih tersebut nanti akan berbunga, tapi ini si bawang merah sudah berbunga. Nanti bunganya mirip-mirip seperti ini. Nanti iya, tapi ini belum ada yang berbunga deh. Ini dia, ini cuma hanya si bawang merah saja yang berbunga. Nah, si bawang putih tersebut ada dua cara untuk seedling. Yang pertama, setelah kita pisah-pisah seperti ini, nah seperti ini contohnya. Kalau teman-teman nggak mau ambil resiko langsung tancap, bisa setelah kita buka seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam jar dan dimasukkan sekitar semingguan di refrigerator, di kulkas, maka akan muncul urat di bawahnya dan akan muncul tunas dari atasnya. Nah, setelah kalau itu sudah ada sekitar semingguan biasanya, nah itu teman-teman sudah bisa menanamnya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak si jenis tersebut bertahan hidup ketika salju? Bisa. Kenapa? Pengalaman saya di tahun 2018 ketika kita ada musim salju, tanaman saya tetap bisa bertahan, bahkan bisa berbuah. Jadi it's okay, it's fine. Tetapi buat teman-teman misalnya masa durasi saljunya cukup lama di zona-zona di sebelah utara, itu kalau bisa, kalau teman-teman sudah menanam, coba ditambahkan jerami atau mulch di atasnya. Fungsinya supaya tidak membusuk kalau terlalu lama di bawah salju. Nah, seperti saya bilang tadi, si medianya kalau bisa dia yang berpasir. Nah, perlu nggak dipupuk? Tergantung dengan tanah yang kita punya. Kebetulan di tanah kita tersebut subur,
karena menurut ceritanya rumah yang kita beli tersebut dari tahun 1800, menurut cerita yang kita dengar banyak tai kuda di belakangnya karena dulu dipakai sebagai pusat pertemuan. Jadi waktu dulu belum terlalu banyak orang menggunakan mobil, jadi mereka menggunakan kuda. Jadi belakangnya kita ini tempat stalls kuda. Jadi otomatis kalau namanya yang begitu pasti subur gitu ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kapan kita boleh bisa harvest? Nah, ketika si daun daripada si bawang putih tersebut berubah dari hijau ke brownish. Nah, biasanya kalau dia setelah berbunga, ini daunnya nanti jadi kering, mengering dan berubah menjadi kecoklatan. Artinya dia sudah ready untuk dipanen. Oke. Nah, yang tadi saya bilangin tadi, ini dia yang tanaman yang saya tanam pada musim summer tahun 2019. Nah, ini dia. Sampai sekarang belum menghasilkan. Pada aturannya sih sudah harusnya menghasilkan sih, tapi karena cukup lama nggak berhasil. Pakai kelusiran nih. Nah, ini dia bongkolnya sudah mulai menggendut. Berarti nanti pas summer tahun ini udah bisa sudah besar-besar bongkolnya, sama kayak di sini. Ini dia bongkolnya mulai menggendut, artinya dia sudah ada di dalamnya, tinggal dia membelah dan membelah. Nah, manfaat lain daripada si bawang merah tersebut kita taruh, ini kebetulan saya buat tumpang sari, artinya dia di antara tanaman yang lainnya. Ini dia ada beberapa bawang putih yang saya tanam di antara kol, ada sekitar 6 kol di sini, yaitu untuk mengusir yang namanya bugs. It mean become a bug repellent. Karena apa? Karena ternyata menurut research yang sedikit-sedikit saya cari, si baunya si bawang merah si bawang putih tersebut ternyata tidak disukai oleh si bugs. Jadi it's help. Jadi menolong petani atau farmers untuk mengusir bugs. Bugs seperti apa saya sih kurang tahu. Jadi ini pertama kali project yang saya buat di antara tanaman yang lainnya. Semoga ini berhasil. Kalau berhasil nanti saya akan buat update daripada video tersebut. Dan usia daripada si bawang putih tersebut biasanya sekitar 6 sampai 9 bulanan. Jadi cukup lama sih. Jadi it's worth it untuk menunggu dengan hasil daripada organik si bawang putih tersebut. Jadi teman-teman, kalau misalnya nggak punya lahan seperti saya sih, lahannya nggak terlalu banyak, jadi saya maksimalkan. Bisa kita tanam di polybag atau di pot yang kita punya, apa saja sepanjang medianya ada, terus bibit yang kita gunakan juga bagus, maka pasti akan berhasil. Dan jangan lupa berbicara kepada tanaman. When you talking with your plant, believe me, they feeling love, they being loved like me every morning. Hi pretty girl, something like that. Okay, thank you so much. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, ayo di subscribe, untuk di like, kemudian di komen. Misalnya ada pertanyaan ataupun komen berikutnya yang membangun, silahkan komen di bawahnya. Terima kasih, thank you, much love, bye.